Ghazali, malaikat yang begitu besar, begitu berwibawa tadi, saking gentingnya hari kiamat, saking gentingnya saat itu mereka gemetaran, begitu takut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam majelis kita yang mulia ini, mari kita perbarui kembali rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat kita yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Yang demikian itu lebih baik daripada perkara-perkara yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bergembira ketika datangnya rahmat, ketika datangnya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan tidak ada anugerah, tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi iman dan Islam ini. Karena dengan iman dan Islam ini, kehidupan manusia ini menjadi kehidupan yang indah. Kehidupan manusia ini menjadi kehidupan yang istimewa. Kehidupan dalam masa penantian menjadi raja-raja di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jatuh bangunnya orang iman itu menguntungkan semua. Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu lahu khair. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang iman ini kehidupannya betul-betul mengherankan, aneh, betul-betul menakjubkan. Jatuh bangunnya semua itu menguntungkan untuk dia. Kalau dia ini mendapatkan kegembiraan, mendapatkan nikmat-nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah, maka derajatnya meningkat. Kalau dia ini mendapatkan kesusahan-kesusahan, maka dia sabar, itu pun meningkatkan derajat dia.
Kalaupun dia kaya raya, maka digunakan untuk sedekah. Semakin kaya, maka semakin banyak sedekahnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia miskin, enggak punya apa-apa, akan lebih awal masuk surga. Kalau dia ini tubuhnya seger, maka akan digunakan untuk berjuang, digunakan untuk sholat. Kalau tubuhnya sakit, maka akan menggugurkan dosa-dosa dia. Orang iman ini baru berangkat ke masjid, man shalla ila masjidil jamaah fi masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayi'atan wa khutwatun tuqlabu lahu hasanatan dhahiban wa raji'an. Orang iman ini berangkat ke masjid, satu langkahnya menghapus dosa, satu langkahnya meningkatkan derajat. Sampai di masjid mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia menjawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna kunna bi kulli harfin alfi darajatan. Ketika kalian menjawab azan, maka setiap satu huruf ditulis 1.000.000 derajat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza lin-nisa fa kaifa lirrajul? 1.000.000 derajat untuk perempuan ya Rasulullah, berapa untuk laki-laki? Qal dhifani ya Umar, kalau laki-laki dapat 2 kali lipat. Satu huruf dari menjawab azan dapat 2.000.000 derajat. Kalau 2 huruf 4.000.000 derajat. Kalau azannya 5 kali. Kalau umurnya 50 tahun, maka miliaran triliunan derajat yang dia dapatkan sebab iman dia tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar asyhadu an la ilaha illallah, maka dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nabi mengatakan, barang siapa yang menjawab seperti jawaban itu, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan satu azan bisa menghapus seluruh dosa dia. Kalau sehari 5 kali azan, bisa bersih, tidak ada satu dosa pun yang menempel di tubuh dia tadi. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Nabi mengatakan, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang yang menjawab azan seperti itu nanti di akhirat pasti akan saya syafaati. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gentingnya keadaan di akhirat ini, bagaimana gentingnya di sirat, gentingnya di mahsyar. Diceritakan nanti ketika hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan malaikat-malaikat yang begitu besar tubuhnya ini, turun sebagai petugas-petugas panitia hari kiamat tadi. Saking besarnya malaikatnya tadi, Nabi mengatakan ada yang di antara mereka itu jarak di antara kedua matanya ini seperti perjalanan 100 tahun. Malaikat yang begitu besar datang ditugaskan untuk memegang ubun-ubunnya orang ahli-ahli dosa, pendosa-pendosa, untuk dihadapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kata Imam Al-Ghazali, malaikat yang begitu besar, begitu berwibawa tadi, saking gentingnya hari kiamat,
Saking gentingnya saat itu mereka gemetaran, begitu takut sekali, seperti nyamuk yang sedang kedinginan. Kalau malaikat yang begitu besar, begitu takut, bagaimana keadaan manusia ketika itu? Maka mereka bingung kesana kemari, sehingga mereka bertanya kepada malaikat, afikum rabbuna, apakah di antara kalian itu ada Tuhan kami? Tuhan kami itu yang mana? Saking takutnya tadi. Maka malaikat mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, enggak ada Tuhan di sini. Kamu Tuhan kok berbentuk itu bagaimana? Tuhan nanti akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikat tadi langsung mengitari orang-orang yang ada di hari kiamat itu, dikubengi semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang mengadili satu persatu manusia ketika itu. Seluruh para nabi, seluruh para rasul akan ditanya mengenai pertanggungjawabannya, mengenai dakwahnya bagaimana. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi ketika itu nabi-nabi didatangkan di depan Allah, ditanya, madza ujibtum, bagaimana kalian ketika berdakwah itu bagaimana? Jawaban kaummu itu bagaimana? Bagaimana tanggapan kaummu ketika kalian berdakwah? Saking takutnya para nabi ketika itu, pada awal-awalnya ini, saking takutnya, saking gemetarnya suasana hari kiamat tadi, sampai seluruh ilmu yang ada di otak-otak mereka itu hilang semua. Mereka tidak bisa menjawab apa-apa. Mereka mengatakan, la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, saya enggak tahu apa-apa ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau itu yang maha tahu, yang maha tahu perkara-perkara yang gaib. Saking gemetarnya, saking takutnya, sehingga seluruh dakwahnya tadi hilang semuanya. Kalau para nabi saja seperti itu, bagaimana hatinya ahli-ahli dosa ketika itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali orang ketika itu langsung mengatakan, sudah, masukkan kami ke neraka saja. Jangan dihadapkan kami di depan Allah Subhanahu wa taala, kami takut. Ditanya, dipertanggungjawabkan mengenai hartanya, dipertanggungjawabkan mengenai umurnya, dipertanggungjawabkan mengenai ilmunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, datangkan Jahannam ke sini. Datangkan Jahannam ke sini. Maka malaikat Jibril datang ke neraka Jahannam. Wahai Jahannam, sana berangkat, kamu dipanggil oleh penciptamu dan Tuhanmu. Maka neraka Jahannam itu langsung loncat datang ke tempat pengadilan manusia tadi. Dengan begitu marah sekali. Sudah begitu marah, pengen membakar ahli-ahli dosa tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka neraka tadi berteriak dengan teriakan yang begitu mengerikan, begitu menggelegar. Saking mengerikannya, maka orang ketika itu berlutut semua. Wa tara kulla ummatin jathiyah, ketika itu orang langsung berlutut semua. Saking ngerinya, gemuruh teriakan neraka Jahannam. Mereka neraka Jahannam itu ikut marah karena Allah Subhanahu wa taala ketika itu murka. Kemudian setelah itu neraka teriak dengan teriakan yang kedua. Maka dengan teriakan yang kedua tadi seluruh orang sudah merasa sudah mampus kami, sudah kami pasti akan hancur, sudah hancur, sudah hancur. Kemudian neraka berteriak dengan teriakan yang ketiga. Ketika neraka berteriak dengan teriakan yang ketiga, maka orang langsung tersungkur semua, hanya bisa melihat dengan lirikan mata saja. Saking ngerinya bagaimana keadaan ketika itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika itu dibikin, setelah diadili,
Maka nanti akan dibagi 3 rombongan. Rombongan yang pertama ini rombongan yang tidak pernah melakukan dosa walaupun sekalipun. Hidupnya itu bersih, amal semua. Maka ketika itu langsung dipersilahkan Tuhan, silahkan Tuhan masuk surga. Rombongan yang kedua adalah rombongan yang tidak pernah berbuat baik walaupun sedikit pun. Maka tiba-tiba datang makhluk dari neraka seperti seekor burung yang hitam, disambar langsung dibuang ke neraka ketika itu juga. Nah, rombongan yang ketiga ini rombongan yang paling banyak. Rombongan orang yang kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk, kadang-kadang amal, kadang-kadang berbuat dosa. Ketika itulah maka catatan amal ini digantung di atas kepala mereka. Bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Maka hati mereka berdebar-debar. Apakah catatan amal ini akan datang, akan jatuh di tangan kanan saya? Apakah jatuh di tangan kiri saya? Maka ketika itu tidak ada satu mata pun yang bisa berkedip ketika itu. Saking mengerikannya bagaimana penyerahan catatan amal tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dipersilahkan untuk menyeberangi sirat. Maka ketika itu diumumkan, setelah para nabi lewat, para rasul lewat, diumumkan seluruh para malaikat, seluruh para manusia, seluruh para jin hendaknya menundukkan pandangan semuanya, karena wanita termulia Sayyidah Fatimah hendak melewati sirat. Saking berwibawanya, tingginya derajatnya Sayyidah Fatimah, putrinya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada orang yang boleh melihat wajah beliau. Maka beliau berjalan melewati sirat. Kemudian orang-orang lain dipersilahkan melewati sirat. Ada orang yang amalannya ini luar biasa, maka melewati sirat dengan sekelip mata, secepat kilat. Ada orang yang berangkat subuh-subuh ketika gelap gulita, maka ketika itu di sirat sinarnya terang sekali. Ada yang sinarnya itu seperti pohon korma, ada yang sinarnya itu hanya berada di jempol kakinya saja. Maka kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Ketika sinarnya hidup, dia akan berjalan menyeberangi sirat. Ketika sinarnya mati, akan berhenti. Jalan, berhenti, berhenti lagi, jalan lagi, berhenti lagi. Menderip. Ini mungkin untuk orang-orang yang kalau bayan melek, tidur, bangun lagi. Nah, sinarnya itu menderip. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang ketika itu berjalan secepat perjalanan unta, ada yang berjalan seperti orang jalan cepat, ada yang jalan lambat, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang tangan kanannya dan kaki kiri, tangan kanannya dan tangan kanannya dan kaki kanannya di bawah bergantung, tangan kiri dan kaki kirinya di atas sirat. Disambar dari bawah itu api, sehingga sampai ke surga itu tubuhnya itu sudah luka-luka. Di depan pintu surga di ujung sirat sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Nabi mengatakan, ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Di ujung sirat sana sudah ditunggu oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang jatuh dari sirat, ketika itu mereka akan dijejerkan, akan dibariskan di bawah sirat seperti pengemis-pengemis. Ketika itulah hari syafaat. Maka orang-orang yang memiliki anak hafid Quran ketika itu gembira sekali, karena akan menyelamatkan 10 keluarganya yang wajib masuk neraka. Anaknya yang alim, maka akan menyelamatkan lebih banyak lagi, menyelamatkan lebih banyak lagi. Lah, orang yang setelah azan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
wab'athhu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Nabi mengatakan pada hari itu akan saya syafaati nanti. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu seluruh para nabi, seluruh para rasul disiapkan mimbar-mimbar yang besar, mimbar-mimbar yang begitu indah ketika itu. Ada disiapkan mimbar untuk Nabi Adam, mimbar untuk Nabi Ibrahim Khalilullah, mimbar untuk Nabi Musa yang begitu indah sehingga orang bisa melihat semua. Oh, itu Nabi Musa kalimullah, itu Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah. Maka tiba-tiba mimbar yang terakhir, mimbar yang paling istimewa, paling sempurna, ternyata enggak ada isinya. Itulah mimbarnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ketika para nabi duduk di mimbarnya masing-masing, diletakkan di mimbarnya masing-masing, dipersilahkan di mimbarnya masing-masing, ketika itu saya tidak di mimbar. Ketika itu saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kalau saya ini duduk di mimbar kemudian saya dipersilahkan masuk surga, padahal umat saya masih dihisab, kasihan mereka itu. Maka Nabi ketika itu mengatakan, ya Allah, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan dari aku? Kamu pengen apa wahai Muhammad? Kamu menginginkan apa wahai Muhammad? Maka Nabi mengatakan, ajil hisabahum, ajil hisabahum ya Allah, cepatkan hisab mereka ya Allah. Kasihan umatku itu orang-orang lemah ya Allah, cepatkan hisabnya, jangan dilama-lamakan dihisab itu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi, angkat kepalamu, berilah syafaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, tidak henti-hentinya saya syafaati terus, saya mensyafaati umatku, saya syafaati sampai neraka jahanam itu mengatakan, ya Muhammad, ma taraktu li ghadabi rabbika min ummatika fi baqiyatin, fi ummatika min baqiyatin. Wahai Muhammad, karena saya ini takut Tuhanmu itu marah kepada saya wahai Muhammad, karena saya ini khawatir Tuhanmu itu marah kepada saya wahai Muhammad, maka seluruh umatmu yang iman saya keluarkan dari neraka, tidak ada tersisa satu pun wahai Muhammad. Saya ini khawatir kalau ada saya sisakan di neraka, kamu belum ridho sehingga Tuhanmu akan marah. Qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata. Dalam surat Wad-Duha itu ada ayat wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi Rasulullah sampai Nabi ini puas, Nabi itu ridho. Dan Nabi tidak akan puas, tidak akan ridho kalau masih ada umatnya itu di dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi orang iman dan orang Islam ini. Maka bagaimana kita syukuri nikmat iman dan nikmat Islam ini? Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Nanti pada hari kiamat ketika orang-orang hisabnya selesai, catatan amal sudah diberikan, sudah melewati sirat, selesai semua urusannya, maka orang-orang akan digiring menuju surga dengan rombongan masing-masing sesuai dengan tingkatan-tingkatan amal mereka. Rombongan para nabi, rombongan para rasul, rombongan para ulama, rombongan para ahli-ahli dakwah
dikirim menuju surga. Dengan gembira, wajah mereka begitu ceria, seakan-akan telah melewati seluruh keletihan, telah melewati berbagai macam rintangan-rintangan di dunia dari segala arah. Rintangan dari keluarganya, rintangan dari suasananya, rintangan dari hatinya sendiri, rintangan dari nafsunya yang selalu ngajak kepada keburukan. Jadi nafsu manusia itu selalu ngajak kepada keburukan. Ammaratun bisu. Nafsu itu pengennya bagaimana orang itu nggak amal. Orang tengah-tengah sholat, nafsunya pengen makan. Orang-orang tengah-tengah dakwah, nafsunya pengen pulang. Orang tengah-tengah bayar, nafsunya pengen tidur. Terus ammaratun bisu mayyalatun ila syarr. Nafsu manusia itu selalu ngajak kepada keburukan. Maka dulu ada satu ulama. Ulama tadi ini diam, duduk, merenung. Tiba-tiba hatinya itu terbesit, pengen maksiat. Hatinya itu terbesit karena ada ajakan nafsu pengen maksiat. Maka ulama tadi langsung berdiri membuka bajunya, datang ke tengah padang pasir, berguling-guling di tengah padang pasir. Maka dia mengatakan, dzuki fa innan nar asyaddu kharra. Wahai nafsuku, wahai tubuhku, rasakan ini loh. Kamu berani ngajak maksiat itu berani apa kamu? Fa innan nar asyaddu kharra. Neraka itu enggak ada apa-apanya dengan panasnya padang pasir ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia, banyak rintangan dari setan, rintangan dari nafsu. Maka ketika di surga, setelah dia menghadapi seluruh rintangan tadi, maka plong, senang sekali mereka berjalan. Telah melepaskan seluruh keletihan-keletihan mereka, melepaskan seluruh tuntutan-tuntutan, tahajud-tahajud ketika malam, perjuangan-perjuangan telah selesai semua. Mereka berjalan menuju surga. Wa futihat abwabuha. Ternyata pintu-pintu surga ini sudah terbuka semuanya sebagai kemuliaan untuk orang-orang iman. Di sana sudah ditunggu oleh penjaga-penjaga surga. Malaikat Ridwan pun telah sangat rindu, sudah menunggu lama sekali. Malaikat Ridwan telah menunggu di depan pintu-pintu surga. Mereka mengatakan, salamun alaikum. Selamat kalian telah selamat. Tibtum, kalian telah sukses. Salam, selamat buat kalian telah sukses. Kalian telah melewati berbagai macam rintangan. Ketika zaman rusak, zaman hancur, di mana-mana kemaksiatan, di mana-mana orang membuka auratnya. Ketika zaman itu banyak orang sudah putus asa. Orang-orang ketika zaman itu mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Zaman sudah rusak. Di mana-mana kemaksiatan. Orang amal agama sudah jarang sekali. Di saat zaman seperti itu kalian ternyata tidak putus asa. Kalian meluangkan waktunya 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun. Kalian datang ke rumah-rumah tidak dibayar, tidak diberi upah. Kalian mengetuk rumah-rumah, assalamualaikum, mengajak orang-orang ke masjid. Ummati, ummati, bagaimana umat Muhammad ini kembali lagi kepada agama. Kalian rela naik gunung, turun gunung, hujan lebat, diusir-usir, sehingga wajah kalian pucat, tangan kalian gemetaran. Maka sekarang kalian akan merasakan bagaimana hasilnya semua perjuangan-perjuangan kalian itu. Dikala orang-orang sudah tidak menyempatkan waktunya untuk ke masjid, tidak menyempatkan waktunya untuk khidmat, kalian sempat-sempatkan untuk ke masjid, sempat-sempatkan untuk menjaga nisab, sempat-sempatkan untuk keluar, sempat-sempatkan untuk tahajud. Maka dikala orang-orang yang maksiat akan berteriak-teriak di neraka, sekarang kalian akan tersenyum-senyum di surga. Dikala malam hari orang-orang tengah tidur nyenyak karena seharian penuh mereka kerja,
mulai pagi jam 4 subuh sudah pergi ke sawah sampai sore, sehingga malam capek sekali, tidur nyenyak. Ada lagi ketika malam masih nonton TV, Masya Allah. Ketika suasana malam yang begitu heningnya, hujan deras, orang-orang sedang tidur bersama keluarganya, kamu pergi meninggalkan rumah menuju ke masjid atau sholat di rumah, tahajud, berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amah, ya Allah ampuni saya ya Allah, saya ini orang lemah ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Dikala orang-orang tidur nyenyak, kamu tahajud ketika itu. Maka sekarang akan tampak hasilnya. Tidak mungkin hasilnya sama. Orang tidur dengan orang melek, bagaimana mungkin hasilnya sama? Dikala orang-orang memuaskan makanannya, makan siang sore seenaknya sendiri, ketika itu kalian puasa, Masya Allah. Orang-orang ngerumpi di mana-mana, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas ngobrol apa. Ketika itu kalian zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ketika orang-orang sedang menghibah orang, sedang menggunjing orang, ketika itu kalian tidak mau duduk di majelis-majelis mereka. Maka sekarang tibtum, kalian telah sukses. Kalian akan gembira dan tidak akan sedih selama-lamanya. Kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalian akan ditambah setiap hari dan tidak akan berkurang selama-lamanya. Setiap saat akan ditambah terus kenikmatan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka dalam surga ternyata dijemput oleh wildan, pelayan-pelayan surga. Ternyata mereka itu sudah tampak sangat rindu nunggu orang-orang dunia ini. Seperti menjemput orang yang pulang dari safar, dari perjalanan. Sudah sangat rindu, tidak bisa mengungkapkan apa keinginan mereka. Mereka datang langsung diputeri ahli surga tadi, diputeri. Kemudian mereka datang lapor kepada Ratu Bidadari. Tuan Ratu, suami Tuan telah datang. Maka Bidadari tadi berdiri, kamu lihat di mana suami saya? Ini ada di belakang saya, baru masuk ke surga, baru selesai hisab dia. Maka Bidadari tadi langsung datang kepada suaminya, Masya Allah Tuan, ternyata Tuan tuh bisa sampai sini juga ternyata ini. Tuan itu kalau bayan tidur, lemes, ternyata kok sampai surga Firdaus ternyata. Kami itu lebih dari setiap hari CCTV Tuan itu. Kami perhatikan Tuan dari surga terus itu. Gerak-gerik Tuan itu saya perhatikan terus. Saling membanggakan suaminya masing-masing. Itu loh suami saya, kamu lihat itu loh. Sedang keluar jalan kaki itu loh. Masya Allah. Itu suami saya itu loh IPB. Suami kamu mana? Tidur. Sehingga saya itu malu sekali, kata bidadarinya. Suami kamu mana? Nisab nggak bulan ini? Enggak, sibuk, nggak bisa nisab 3 hari. Dikhususi nggak pernah berangkat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu mereka dimasukkan ke surga, ternyata sudah disiapkan satu istana yang terbuat dari batu lu'lu'. Setiap satu istana tadi di dalamnya ada 70 rumah yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah. Setiap satu rumah dari 70 rumah yang terbuat dari batu yakut tadi, di dalamnya ada 70 kamar yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau. Setiap batu zamrud, kamar yang terbuat dari batu zamrud tadi, di dalamnya ada 70 dipan. Setiap satu dipan ada 70 kasur. Setiap satu kasur ada satu bidadari yang telah menunggu suaminya. Hadirin Allah subhanahu. 2,5 juta bidadari telah menunggu di sana. Maka ketika itu sungai-sungai dari madu, sungai-sungai dari susu sudah mulai dialirkan. Sungai-sungai dari madu, sungai-sungai dari susu sudah mulai dialirkan ketika itu. Di pinggir-pinggir sungai tadi sudah disiapkan sofa-sofa.
sudah dibentangkan semua permadani yang terbuat dari sutra, yang ditenun dari sutra yang berwarna kuning, merah, biru dan hijau. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat sudah memulai memainkan musik-musik mereka. Tapi musik yang ada di surga ini hanya bisa didengar oleh orang-orang yang ketika di dunia tidak suka mendengarkan musik. Kalau orang di dunia sudah istiqomah mendengarkan musik, nanti di surga sunyi, nggak dengar apa-apa. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, tengah-tengah mereka gembira, mereka tersenyum, maka tiba-tiba ada satu sinar yang begitu indah sampai menerangi, sinar tadi menerangi 8 pintu surga itu. Terang benerang, maka ketika itu mereka langsung sujud. Mereka mengira sinar ini adalah satu hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud semua, mereka mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Maka terdengar suara dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli surga, wahai ahli surga, sinar tadi bukanlah sinar hijab dari saya, kalian salah. Sinar tadi adalah satu sinar yang keluar dari mulutnya seorang bidadari yang sedang tersenyum di depan suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puncaknya ketika itu mereka diizinkan untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Mereka diizinkan untuk berjumpa langsung dengan pencipta alam Allah Subhanahu wa taala, mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala, mendengar langsung Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Saking indahnya suaranya Allah Subhanahu wa taala yang bila kaifin wala mithal, tidak bisa ditanya bagaimana. Saking indahnya, seluruh kenikmatan surga, kenikmatan semuanya, bidadari, minuman hilang. Saking indahnya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang iman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat sampai aneh, malaikat itu. Neraka jahanam itu loh dibakar hari-harian. Disiapkan siksa yang begitu mengerikan, tapi manusia itu biasa saja. Enggak takut. Allah menyediakan surga yang begitu indah, tapi manusia juga biasa saja, enggak terkesan. Enggak takut dengan neraka, enggak terkesan dengan surga. Masya Allah.